Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pada mata kuliah pengantar teori peluang kali ini akan dibahas mengenai materi distribusi khusus perubahan acak kontinu. Seperti pada distribusi khusus perubahan acak diskrit, ada beberapa distribusi yang memiliki fungsi densitas yang eh, yang khusus. Jadi kalau di perubahan acak diskrit kita sudah mempelajari ada distribusi Bernoulli, lalu ada distribusi binomial, ada distribusi geometrik, hipergeometrik, dan Poisson. Nah, untuk distribusi khusus dari perubahan acak kontinu juga nanti ada 5 distribusi yang akan kita pelajari. Untuk pertemuan hari ini, di video kali ini akan dibahas mengenai distribusi seragam dan distribusi eksponensial. Kita mulai dari distribusi seragam. Distribusi seragam adalah eh, memiliki notasi X. X ini berarti peubah acak X ya. Kemudian S menandakan distribusi seragam. Kemudian X kecil adalah nilai dari peubah acaknya. Lalu alfa dan beta sebagai parameter dari distribusi seragam. Nah, untuk alfa dan beta ini tidak selalu notasinya ditulis dengan alfa beta ya. Jadi beberapa referensi menuliskan dalam bentuk A dan B. Kemudian kalau di sini kita pakai alfa beta. Nah, distribusi seragam ini memiliki fungsi densitas dalam bentuk konstanta. Jadi ciri khususnya adalah ini, di mana fungsi densitas, ingat ya kalau untuk membaca eh, diskrit kita menggunakan istilah fungsi peluang, di distribusi peubah acak kontinu kita menggunakan istilah dengan fungsi densitas. Nah, fungsi densitasnya ini adalah konstanta nilainya. Jadi eh, konstanta itu berarti hanya berupa angka ya, tidak ada variabel juga. Nah, suatu suatu peubah acak dikatakan berdistribusi seragam jika memiliki bentuk fungsi densitas sebagai berikut, di mana fx ini atau fungsi densitasnya itu sama dengan 1 per beta dikurang alfa. Nah, beta dikurang alfa ini, eh, beta dan alfanya adalah interval dari perubahan acak tersebut. Jadi, untuk nilai yang penyebut di bawah ini itu adalah selisih dari beta dikurang alfa. Kemudian 0 untuk selainnya. Nah, karena beta dan alfa ini adalah sebuah konstanta, maka untuk fungsi densitasnya juga akan berbentuk konstanta. Kemudian untuk parameter dari distribusi seragam, sama seperti di distribusi khusus diskrit, jadi ada nilai rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen yang nanti bisa langsung kita gunakan, tidak perlu dibuktikan kembali. Jadi untuk rataan dari distribusi seragam nilainya adalah 1/2 dikali alfa plus beta. Kemudian untuk varians dari distribusi seragam nilainya ada 1/12 dikali beta min alfa dikuadratkan. Dan untuk fungsi pembangkit momennya, E pangkat beta dikali T dikurang E pangkat alfa kali T dibagi dengan T dikali dengan beta dikurang alfa. Nah, ini silakan digunakan untuk mencari nilai-nilai dari rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen. Kita langsung lihat ke contohnya untuk distribusi seragam. Diberikan fungsi densitas fx sama dengan 1/3, di mana interval itu ada di antara alfa dan 7. Yang pertama, kita disuruh mencari varians dan fungsi pembangkit momennya, lalu diminta untuk mencari nilai peluang untuk mutlak x min 2 kurang dari 3. Nah, dalam mencari eh, jawaban dari pertanyaan ini yang pasti kita harus mencari alfanya terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi yang tadi, di mana fx itu kan fungsi peluang, fungsi densitasnya adalah beta dikurang alfa, di mana x-nya itu ada di antara alfa dan beta. Nah, kita tahu di sini jika kita bandingkan berarti alfanya itu yang ditanya dan kita tahu nilai betanya itu 7. Jadi di sini yang diketahui ada betanya sama dengan 7,
Lalu kita bisa mencari nilai alfanya, di mana beta min alfa itu sama dengan 3. Ini. Berarti betanya 7 dikurang alfa sama dengan 3. Maka kita dapat nilai alfa itu adalah 4. Gitu ya. Sehingga fungsi densitas lengkapnya itu menjadi fx sama dengan 1/3, di mana batasnya ada di antara 4 dan 7. Lalu kita bisa mencari nilai varians var x berdasarkan parameter yang tadi. Di mana var x itu rumusnya adalah, kita lihat kembali untuk rumus var x, 1/12 dikali beta min alfa kuadrat. Jadi di sini 1/12 dikali beta min alfa dipangkatkan 2. Berarti 1/12 beta min alfanya berarti 7 dikurang 4 itu 3, dikuadratkan, jadi hasilnya 3 kuadrat 9/12. Disederhanakan, sama-sama dibagi 3, kita dapat 3/4. Berarti var X-nya adalah 3/4. Kemudian untuk fungsi pembangkit momennya, ini bisa saya kopikan dulu untuk mencari nilai dari fungsi pembangkit momen. E pangkat beta T dikurang E pangkat alfa T dikali T beta min alfa. Nah, sehingga yang di sini E pangkat betanya adalah 7T dikurang E pangkat 4T dibagi beta min alfa 3T. Di mana T-nya ini adalah 6. Nah, seperti itu untuk pertanyaan yang A. Lalu untuk pertanyaan yang B, yang ditanya adalah nilai peluang di mana mutlak X min 2 kurang dari 3. Nah, kita ingat kembali untuk nilai mutlak X kurang dari A, ini ekuivalen dengan X ada di antara min A dan A. Sehingga untuk nilai mutlak X min 2 kurang dari 3, ini akan ekuivalen dengan X min 2 ada di antara min 3 dengan 3. Nah, kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 2, maka di sini min 3 ditambah 2, X min 2 ditambah 2, 3 ditambah 2. Seperti itu ya, supaya ini hanya ada X. Ya. Jadi kita dapatkan min 3 tambah 2 itu min 1, ini min 2 tambah 2, 0. Jadi hasilnya tinggal X yang di tengah dan ini 5. Nah, artinya kita akan mencari nilai peluang X di antara min 1 dan 5. Nah, berarti kita ingat karena ini adalah peubah acak kontinu, ketika mencari nilai peluang dari X di antara alfa A dan B itu integral batas bawahnya A, batas atasnya B, fx dx. Nah, tapi kita perlu ingat apakah A ini masuk pada interval di soal. Jadi gitu ya, kita harus mengecek dulu A dan beta A dan B-nya apakah masuk pada interval dalam soal. Misalnya untuk min 1 ini apakah bisa menjadi batas bawah? Nah, min 1 kita lihat dalam soal, tadi intervalnya itu ada di antara X di antara 3 sampai 7. Maaf, 4 sampai 7. Apakah min 1 ini ada di antara interval ini? Oh, ternyata tidak ada, maka dia tidak bisa sebagai batas bawah. Sehingga untuk batas bawah dari peluang ini adalah 4. Kemudian untuk 5, apakah 5 ini ada pada interval 4 sampai 7? Karena ada, 5 ada di sini, maka kita bisa menjadikannya sebagai batas atas. Nah, sehingga untuk peluang X di antara min 1 sampai 5, itu nilainya adalah integral untuk batas bawahnya 4, batas atasnya 5, fx dx. Fx-nya adalah 1/3 dx. Nah, ini kita integralkan seperti biasa. 1/3 integralnya berarti 1/3 X. Kemudian batas bawahnya adalah 4 dan batas atasnya 5.
Kemudian kita substitusikan batas atasnya dengan sepertiga kali 5 dikurang batas bawahnya sepertiga kali 4. Berarti kita dapat 5 per 3 dikurang 4 per 3. Hasilnya adalah 1 per 3. Nah, itu untuk pertanyaan yang B. Nah, kemudian ada contoh 12.2. Di sini misalkan X merupakan perubahan acak berdistribusi seragam pada interval 3,10. Tentukan nilai K sedemikian sehingga nilai peluang X lebih dari K itu sama dengan 5 per 7 jika K ada di antara 3 sampai 10. Nah, dari informasi ini, maka kita perlu mencari fungsi densitasnya terlebih dahulu. Nah, interval ini adalah alfa dan betanya. Sehingga kita tahu tadi fungsi densitas untuk distribusi seragam 1 per beta min alfa, di mana X-nya itu ada di antara alfa dan beta. Nah, sehingga di sini untuk nilai fx-nya atau fungsi densitasnya 1 dibagi betanya 10, alfanya 3. Jadi 1 per 7, X-nya ada di antara 3 dan 10. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah peluang X lebih dari K yang nilainya 5 per 7. Nah, dari sini maka kita akan mencari untuk ruas kirinya apabila nilai peluang X lebih dari K, ingat ya, untuk nilai X di antara A sampai B itu kita cari dengan menggunakan integral. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Nah, karena ini lebih dari K, maka yang menjadi batas bawahnya itu adalah K. Jadi K adalah bilangan terkecil. Dan menjadi batas bawahnya ini terbatas sampai 10. Sehingga maaf, untuk menjadi batas atasnya itu adalah 10. Jadi integral untuk batas bawahnya K, batas atasnya 10, fx dx. Itu sama dengan 5 per 7. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi di sini batas bawahnya K, batas atasnya 10. Fx-nya adalah 1/7 dx harus sama dengan 5 per 7. Kita selesaikan untuk yang di ruas kiri. Integral dari 1/7 dx adalah 1/7 x. Jadi muncul x-nya. Lalu di sini batas bawahnya K, batas atasnya 10 sama dengan 5 per 7. Kemudian kita lanjutkan, kita substitusikan batas atasnya dengan 10, jadi 1/7 kali 10, dikurang kita substitusikan batas bawahnya dengan K, 1/7 kali K, sama dengan 5 per 7. Jadi hasilnya adalah 10 min 10 min K per 7 sama dengan 5 per 7. Nah, karena kedua suku ini per 7, maka berarti untuk yang suku ruas kiri, berarti maaf ya, kedua ruas ini per 7, maka yang ruas kiri itu 10 min K, lalu yang ruas kanannya 5. Maka kita dapatkan untuk nilai K-nya itu adalah 5. Seperti itu. Di sini diketahui bahwa nilai K-nya juga ada di antara 3 dan 10. Nah, karena yang ditanya hanya nilai K, maka kita sudah dapat nilai K-nya adalah 5. Kemudian, itu adalah distribusi seragam. Jadi, diingatkan kembali bahwa distribusi seragam memiliki fungsi densitas berbentuk konstanta, di mana nilai 1 per beta min alfa dengan intervalnya X di antara alfa dan beta. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk distribusi khusus kontinu yang kedua, yaitu distribusi eksponensial. Kita lihat untuk distribusi eksponensial, karena di sini ada kata-kata eksponensial, maka sudah pasti fungsi densitasnya itu mengandung nilai eksponensi. Nah, untuk coba acak X dikatakan berdistribusi eksponensial jika memiliki fungsi densitas fx sama dengan theta e pangkat min theta x, di mana x-nya lebih dari 0, nah ini adalah intervalnya, dan theta-nya juga lebih dari 0.
artinya tetanya tidak boleh negatif dan tidak boleh nol. Nah, kalau kita perhatikan, di sini untuk fungsi densitas dari distribusi eksponensial juga punya ciri khas ya. Jadi, nilai yang di depan E, ini nanti bentuknya konstanta, itu akan sama dengan nilai yang di depan X, hanya saja beda pangkat. Misalnya, 2E pangkat min 2X. Kemudian, 1/5 E pangkat min 1/5 X. Nah, itu adalah distribusi eksponensial. Kemudian untuk parameter dari distribusi eksponensial, untuk rataan nilainya sama dengan 1/θ, lalu untuk varians X nilainya 1/θ pangkat 2, lalu untuk fungsi pembangkit momen nilainya adalah θ dibagi θ min T, di mana T ini kurang dari θ, kemudian EX kuadrat itu sama dengan 2/θ kuadrat. Kita lihat contoh dari distribusi eksponensial. Diberikan fungsi densitas fx sama dengan c dikali e pangkat min 2x, di mana x-nya lebih dari. Nah, karena kita tahu bahwa ini adalah distribusi eksponensial, maka kita bisa dapatkan nilai c-nya itu sama dengan 2. Kenapa? Karena tadi fungsi eksponensial adalah theta e pangkat min theta x. X lebih dari 0. Nah, di sini yang di depan x-nya adalah min 2, maka tetanya itu adalah 2. Seperti itu ya. Nah, kita dapat nilai C-nya 2. Sehingga untuk fungsi densitas yang lengkapnya adalah 2 E pangkat min 2X, di mana X-nya lebih dari 0. Nah, apabila kita ingin mengecek apakah betul nilainya 2, ingat kembali pada fungsi densitas di syarat awal bahwa nilai min tah hingga fx dx itu harus sama dengan 1. Tapi ini tidak perlu kita buktikan kembali ya, karena kita tahu bahwa ini adalah fungsi eksponensial, maka berdasarkan fungsi densitasnya kita bisa langsung dapatkan nilai C-nya, atau nilai kalau di sini parameternya. Nah, ini sama juga dengan nilai parameter. Nah, kemudian yang ditanya adalah par X. Par X pada distribusi eksponensial, kita lihat kembali untuk parameter, nilainya adalah 1/θ pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan 1/θ pangkat 2. Nah, di sini θ-nya adalah 2. Maka 2 pangkat 2 nilainya adalah 1/4. Nah, sederhana ya untuk fungsi distribusi eksponensial. Nah, berikutnya untuk contoh 12.4 di sini, jika pelba acak X berdistribusi eksponensial dengan parameter θ, maka hitunglah nilai peluang X di antara 0 ada pada rentang interval X kurang dari 0, lebih dari 0 dan kurang dari min 1/θ ln 1 min P. Nah, ini agak berbeda dengan soal yang biasa kita kerjakan. Nah, nilai interval X ini tidak dalam bentuk angka. Jadi yang di sini itu bentuknya min 1/θ ln 1 min P. Nah, pada dasarnya pengerjaannya sama saja. Jadi di sini karena dia adalah distribusi eksponensial, maka kita tahu bahwa fungsi densitasnya adalah 1 per theta, maaf, fungsi densitasnya adalah theta E pangkat min theta X, di mana X-nya lebih dari 0. Dengan menggunakan fungsi densitas ini, maka kita cari nilai peluang yang ditanyakan. Nah, di sini adalah peluang X di antara 0 dan min 1/θ dan 1 min P. Nah, berdasarkan definisi dari perubahan acak kontinu, apabila dicari nilai peluang X di antara A dan B, maka kita bisa mencari dengan menggunakan integral batas bawahnya A, batas atasnya B, fx dx, seperti itu ya. Nah, kita gunakan juga untuk yang di sini. Jadi, batas bawahnya adalah 0, batas atasnya itu adalah min 1/θ, ln 1 min P, fx-nya adalah theta E pangkat min theta X dx. Nah, kita integralkan.
Jadi kita ingat bahwa integral dari E pangkat AX dx itu adalah 1/A E pangkat AX. Nah, theta ini kan sebagai konstanta ya. Kita ingat bahwa theta adalah konstanta. Jadi kita bisa eh, tidak perlu dimasukkan ke dalam rumus integralnya. Jadi yang kita integralkan hanya ini saja. Perhatikan ini ya. Nah, jadi di sini hasil integralnya theta, theta itu ini dari sini, dikali dengan integral E pangkat min theta X, yaitu min 1/theta E pangkat min theta X. Nah, batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah min 1/theta ln 1 min P. Ini bisa kita kalikan. Jadi di sini nanti hasilnya adalah min E pangkat min theta X. Kemudian kita substitusikan terlebih dahulu untuk yang batas atas. Jadi yang kita substitusikan X-nya, jadi di sini min E min theta dikali X-nya adalah min 1/theta ln 1 min P. Seperti ini batas atasnya. Lalu dikurang batas bawah. Batas bawahnya adalah 0. X-nya kita substitusikan dengan 0. Jadi min E pangkat 0. Ini min theta kali 0 ya, pangkat 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung ini min E. Nah, ini bisa kita coret ya. Min kali min plus. Jadi sisanya tinggal ln 1 min P. Seperti ini. Nah, ini min kali min plus. E pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya adalah min, maaf, 1 min E. Ini kita rubah posisinya ln 1 min P. Nah, kita ingat minggu lalu sudah dibahas ya, bahwa nilai eksponensial ln X itu sama dengan ln E X seperti ini. Itu sama juga dengan X. Nah, maka untuk yang ini akan saya lingkari ya, nilai yang ini, gitu ya, kita gunakan sifat ini. Sehingga kita dapat nilainya adalah bagaimana untuk E ln 1 min P. Karena E ln X itu sama dengan X, maka E ln 1 min P itu juga sama dengan 1 min P. Nah, di sini jangan lupa ditambahkan kurungnya. Nah, kalau kita buka kurungnya, maka kita dapat 1 min 1, ini buka kurung ya, min 1 plus P, atau hasilnya kita dapat P. Nah, itulah nilai peluang. Nilai peluang, nah ini karena bukan dalam bentuk angka ya, jadi masih dalam bentuk notasi, bahwa nilainya adalah sama dengan P. Seperti itu. Oke, itu adalah contoh dari distribusi eksponensial. Nah, jadi ciri khusus dari distribusi eksponensial untuk fungsi densitasnya itu theta E pangkat min theta X. Nah, itu ya. Jadi kita sudah belajar dua distribusi yang peubah acak kontinu, yaitu ada distribusi seragam dan distribusi eksponensial. Kemudian di sini ada latihan, ada 6 nomor yang memuat distribusi seragam dan eksponensial. Silahkan coba kerjakan soal ini, jadi nanti bisa kita bahas melalui WhatsApp group. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.